Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai tugas kami membuat database e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan saya Iqbal Wahyu Firmansyah dengan NIM terakhir 106. Saya Faisal Bayu Pratama dengan NIM terakhir 092. Saya Tarisa Dwita Abadi dengan NIM terakhir 134. Baik, untuk membuat database, pertama-tama kami membuat tabel, yakni kami membuat tabel customers yang berisi ada customers ID, customer unique ID, customer zip code prefix, customer city, customer state. Kemudian kami menggunakan varchar. Di sini mengapa kami menggunakan varchar? Karena kan kami tidak tahu kolom bagian mana saja yang dapat kami lakukan operasi perhitungan. Jadi untuk sementara kami gunakan varchar. Selanjutnya, untuk mengisi tabel tersebut, kami menggunakan metode insert into, yang mana pertama-tama kami memanggil atau menginisialisasikan tabel yang akan kita isi nilainya. Kemudian kami panggil juga kolom-kolomnya seperti ini. Selanjutnya value. Value ini digunakan untuk menyisipkan nilai-nilai ini ke dalam kolom yang ada di tabel ini. Jadi kolom ini nantinya akan terisi ke customer ID, kolom ini nantinya akan terisi ke customer unique ID dan seterusnya. Kemudian untuk tabel selanjutnya yakni adalah orders item. Sama seperti tadi, kami menggunakan varchar dikarenakan kami tidak tahu apakah kolom tersebut dapat dioperasikan atau tidak, dan juga kami juga menggunakan insert into juga sama seperti tadi stepnya. Untuk orders juga sama. Kemudian untuk payments ini juga sama. Kemudian untuk products kami juga melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan masuk ke dalam soal. Yang pertama, yaitu kita disuruh tampilkan semua pesanan order ID yang dilakukan pada tahun 2018. Jadi kita menggunakan select order ID from order where order purchase timestamp between ini tahunnya. Jadi langkah-langkahnya itu kita gunakan klausa where dengan fungsi between untuk memfilter data berdasarkan periode waktu tertentu. Nah, yang kedua pilih kolom yang relevan yaitu order ID untuk menampilkan data pesanan dan hasilnya itu menampilkan semua ID pesanan yang dilakukan pada tahun 2018 berdasarkan kolom order purchase timestamp. Yang kedua, kita itu disuruh tampilkan semua pelanggan customer ID yang tinggal di kota yang nama kotanya mengandung kata Rio. Jadi kita menggunakan seperti tadi klausa where dengan fungsi string like untuk mencari pola tertentu dalam kolom customer city. Yang kedua, kita gunakan simbol persen untuk mencocokkan teks yang mengandung Rio di mana saja, baik di awal, tengah, maupun akhir. Dan hasilnya itu menampilkan ID pelanggan yang tinggal di kota yang namanya mengandung kata Rio. Yang ketiga, kita disuruh tampilkan metode pembayaran yang sering digunakan dan cek apakah metode tersebut memiliki rata-rata pembayaran tertinggi. Jadi langkah-langkahnya, kita pilih kolom payment type sebagai dasar untuk mengelompokkan data menggunakan group by, kemudian gunakan fungsi agresi count untuk menghitung jumlah metode pembayaran dan average untuk menghitung rata-rata nilai pembayaran. Selanjutnya, mengurutkan hasilnya berdasarkan jumlah pembayaran tertinggi, yaitu order by jumlah DEX, dan rata-rata pembayaran tertinggi. Jadi hasilnya itu menampilkan metode pembayaran yang paling sering digunakan berdasarkan rata-rata nilai pembayarannya, dan diurutkan dari jumlah tertinggi dan rata-rata pembayaran tertinggi. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, nomor 4. Kita disuruh tampilkan kategori produk
yang memiliki rata-rata harga produk lebih dari 100. Di sini kita select dulu kolom produk kategori name dari tabel products, kemudian ada average cash, itu nanti merubah nilai varchar tadi menjadi nilai numerik, lalu kemudian kita simpan sebagai average price. Kemudian di line selanjutnya ada from order item, ini kita mengambil kolomnya juga, ya kolom juga, lalu kita joinkan dengan produk. Kita mengambil tabel order item, lalu kita joinkan dengan produk, karena kita akan menyocokkan order item produk ID dengan produk dari produk ID. Lalu kita group by menggunakan products kategori name. Lalu kemudian kita saring datanya menggunakan having average cash tadi, di mana order item .price as number itu kurang dari 100. Bisa dilihat outputnya seperti itu. Ya. Kemudian untuk nomor berikutnya, tampilkan nama produk yang total jumlah pesanan lebih dari rata-rata jumlah pesanan untuk semua produk. Maka di sini tahap pertama yaitu tabel order item. Itu digunakan untuk melihat pesanan berdasarkan produk dengan kolom produk ID. Lalu ada select produk itu juga. Select produk itu kayak tadi, yaitu mengambil kolom produk kategori name di tabel produk dan juga order item ID dari order items. Lalu disimpan sebagai total order. Lalu untuk kolom from, kita kayak tadi mengambil tabel order items, lalu dijoinkan dengan tabel products. Kemudian kita samakan dengan menggunakan on, di mana order items produk ID sama dengan products produk ID. Kemudian kita kumpulkan menggunakan group by menjadi products.product kategori name. Lalu kita cari lagi order items .order item.id. Lalu kita membuat subquery di mana kita mengambil lagi select average dari order count tadi, kemudian dari order item tadi kita simpan sebagai order count. Kemudian dari tabel order items itu kita kumpulkan lagi atau kelompokkan lagi berdasarkan produk ID sebagai subquery. Lalu untuk outputnya bisa dilihat. Ini adalah hasil kodenya. Kemudian untuk soal nomor berikutnya, nomor terakhir. Tampilkan 5 nama kategori produk yang sering dibeli pada tahun 2018. Yang pertama, seperti tadi, kita mengambil select produk, yaitu tabelnya produk, lalu kolom produk kategori name, lalu kita count. Count itu untuk menghitung jumlah total ada berapa baris di order items, dari tabel order items dan kolom order item ID. Kita simpan sebagai total order. Kemudian dari orders kita joinkan dengan order item, di mana kita menyamakan order ID sama dengan order items order ID. Lalu kita joinkan lagi untuk produksinya, di mana kita samakan juga order items.product ID sama dengan products.product ID, di mana order purchase time between atau antara 2018 Januari tanggal 1 sampai 2018 tanggal 31 Desember. Kemudian kita group by lagi atau kelompokkan products.product kategori name, lalu kita order by, ini mengelompokkan tetapi diurutkan, mengurutkan total order berdasarkan descending atau dari besar ke terkecil dengan limit 5. Maka nanti hasilnya akan memuat 5 produk kategori name yang total ordernya paling tinggi. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.